Halo kawan saya mesin, saya Jofikri Ahmad. Di sebelah saya ini ada mobil listrik baterai Hyundai Ioniq 5 yang udah dimodifikasi. Luarnya sih emang standar, tapi kalau kalian perhatiin, audionya udah dimodifikasi. Dan katanya Ioniq 5 ini yang pertama di Indonesia yang audionya udah dimodifikasi. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Oke kawan saya mesin, sekarang saya udah sama Pak Edi Susanto, installer Hyundai Ioniq 5 ini. Dan Pak Edi ini pemilik gerai Cartens Audio. Mas sore Pak. Ya, sore Jo. Ya, ini mobil listrik yang upgrade audio ya Pak. Ya. Dan katanya ini yang pertama di Indonesia. Mungkin bisa cerita sedikit Pak mengenai upgrade audio Ioniq 5 ini? Oke. Jadi ini adalah proyek pertama di Indonesia ya. Jadi untuk mobil khususnya Hyundai Ioniq 5 ya. Oh, ini proyek pertama di Indonesia ya? Oke, ya, jadi untuk ini adalah Hyundai Ioniq 5 yang kita full modifikasi sistem audionya ya. Jadi total ini semua mungkin komponen aftermarketnya udah 90%. 90%? Sistem audionya. Oh, komponen upgrade audio ini apa aja Pak yang ada di Ioniq 5 ini? Oke, kita akan mulai dari speaker ya. Speakernya kita gunakan Vocal Utopia M. Vocal Utopia ya. M. Three-way system. Three-way. Ya. Kita buatkan custom pilarnya di pilar A ya. Tweeter ada di cell position di bagian pintu. Bagian pintu, Terus oke. woofer tetap di bagian panel standar ya. Jadi kita tidak modifikasi yang panel standarnya. Iya. Jadi untuk woofer tetap didudukan asli. Dan kalau kita lihat nanti di bagian belakang itu ya, kita ada penambahan Suron ya, speaker efek biasa buat rear. Itu kita gunakan mid range dari Vocal juga yang 3 inch. 3 inch. Ya. Nah, untuk speaker kita percayakan pada Vocal dan untuk itu kita tambahkan juga. Jadi yang bawaan mobil ini kan udah menggunakan Bose ya. Udah Bose. Bose, kita cuman gunakan output dari amplifier Bose-nya aja, tapi semua speakernya udah kita gunakan yang sistem aftermarket ya. Oh, aftermarket, oke. Jadi dari Bose itu kita langsung supply ke Audison lagi. Ya, Bose itu bawaannya ya. Ya, Audison. Kita supply ke DSP Audison Beat One Virtuoso yang HD. Itu kita gunakan 9 channelnya, 9 kanalnya untuk speaker dan subwoofer ya. Nah, amplifier kita ada 3 di sini. Kita gunakan Ground Zero Plutonium 4 channel ya, ada 2 buah. Ada 2. Karena kita bikin sistemnya aktif ya. Terus 1 monoblock untuk sistem subwoofer ya dari GL. Wah. Sebelumnya kan Cartens pernah garap mobil listrik ya Pak. Waktu itu yang saya ingat tuh Hyundai Kona Electric. Ya. Nah, Hyundai Kona Electric ini kan ya dari segi platform kan mobil bensin ya, mobil bensin yang motor listrik gitu. Nah, Ioniq 5 ini kan dari segi platform pembuatan dan sebagainya ini kan platformnya ini bener-bener khusus mobil listrik baterai nih. Ada tantangan khusus nggak untuk upgrade audio di mobil yang bener-bener dedicated mobil listrik baterai? Oke, jadi kalau untuk mobil baterai yang pasti kita harus perhatikan adalah konsumsi baterainya ya. Konsumsi baterai. Karena kan pelajaran nih konsumsi mesin. Ya, jadi untuk pemakaian mobil baterai itu kan biasanya yang kita perhatikan selalu konsumsi baterainya gimana. Oh ya, konsumsi baterai. Terus nanti kalau misalnya mau habis charging gimana. Terus apakah keamanan pemasangannya apakah mengganggu nanti elektrikalnya, baterainya, konsumsi baterainya atau tidak. Jadi kalau untuk di sini tetap kita gunakan safety procedure untuk pemasangan sistem audio ya. Untuk yang safety procedure. Iya. Jadi semua kabel power kita tarik dari kabel aksesoris ya, dari yang baterai aksesoris di depan. Oh, baterai aksesoris ini yang depan. Aksesoris kita tarik ke sistemnya, dan untuk pemakaian biar efisien untuk sistem audionya kita tambahkan juga 1 buah kapasitor 100 farad ya di sana ya. Jadi nanti itu berfungsi untuk membantu supply sistem audio yang jika membutuhkan tenaga bisa dari kapasitor gitu. Jadi yang kita perhatikan adalah pertama adalah bagaimana pemakaian konsumsi baterai untuk di mobil ini. Gitu. Dengan upgrade audio ini konsumsi baterainya bakal lebih boros atau gimana? Jadi karena ini proyek perdana ya di Indonesia dan kita kemarin udah test drive ya. Udah test drive. Kemarin kita bawa ke SPKLU, kita charge 100% ya. Dan hari ini kita udah pakai lagi. Kemarin kita inapkan semalam tanpa kita pakai, kita dengerin audionya dan konsumsinya standar aja sih ya. Standar. 100% kita balik lagi, turun 1% jadi 99, terus kita dengerin audionya biasa, normal. Ya pemakaiannya ya standar sih. Standar. Sampai sekarang juga masih baru 98%. Baru 98%. Jadi secara konsumsi saya bilang ya, kita kalau misalnya dengar audionya
dalam kondisi SQ misalnya ya. SQ. Biasanya kan yang membutuhkan tenaga besar itu adalah dentuman bass ya, kenceng gitu. Biasanya butuh power yang gede. Tapi kalau untuk standar normal kita dengerin sound quality, kondisi enjoy aja mungkin 80-90 dB ya saya rasa sih nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Ya pemakaiannya juga, pemilihan komponennya juga pilih komponen-komponen yang nggak house power lah, biasa kita haus tarik tenaga gitu enggak. Jadi kita pakai yang sekarang banyak banget power yang sudah efisien digunakan. Oh, jadi dari powernya aja udah efisien, jadi cukup membantu ya gimana supaya listriknya nggak drop atau gimana. Kita harus perhatikan bahwa ini kan mobil full elektrik ya kan. Jadi kita juga harus memilih komponen-komponen yang secara pemakaian kebutuhan powernya juga tidak boros gitu kan. Ya, jadi kita harus kombinasikan lah pemilihannya seperti itu. Oke, tapi upgrade audio ini nggak mengganggu sistem kelistrikan bawaannya Ioniq 5 kan? Nggak, kalau misalnya kita udah nyala sekitar hampir 2-3 hari ya. 2-3 hari. Kita pakai jalan, kita udah isi lagi charging di SPKL, kita balik lagi, kita pakai normal dan semuanya fine-fine aja gitu. Fine-fine aja. Ya, ini proyek termasuk yang udah final apa? Ini udah final. Jadi ini kita kerjakan hampir 2 bulan ya. Upgrade audio di mobil listrik baterai sama di mesin konvensional? Secara instalasi sih nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Cuman yang harus kita perhatikan adalah mungkin jalur electrical battery-nya. Ya. Mungkin jalur elektrik. Kalau misalnya kita bongkar ini ya, nanti besok kita akan bedah semua bagaimana kita lakukan pemasangannya ya. Itu bisa dilihat jalur baterainya biasanya dari pabrikan udah dikasih warna orange tuh. Dikasih warna orange. Jadi itu adalah bagian kabel-kabel yang punya high voltage itu di sana. Jadi kita harus pisahkan antara signal dengan jalur baterainya. Jadi untuk safety ya kita biasakan lakukan. Jadi kalau dibandingin upgrade audio mobil listrik baterai sama mobil mesin konvensional itu jatuhnya lebih susah apa gimana? Kalau secara technical harusnya mobil baterai lebih bagus, lebih gampang ya. Lebih gampang? Dalam artian gini, kalau mobil-mobil konvensional dengan menggunakan alternator itu banyak kendala di storing misalnya. Storing dalam artian ada pengaruh dari alternator, ya kan itu kan listrik AC ya, jadi itu bisa mempengaruhi kualitas signal atau kualitas DC dari mobil. Dan ini kita bisa bilang ini kapasitas baterainya itu kan DC ya, kalau DC itu semua kapasitas baterai yang besar untuk di mobil ini. Dan kita bisa switching antara misalnya di Hyundai ini ada pilihan misalnya kita bisa menggunakan baterai aksesoris atau kita mau utility mode kita gunakan baterai yang bawaan mobilnya ya. Itu buat memberikan power kepada sistem aksesoris atau sistem audio ya. Jadi bagi saya itu baterai DC-nya besar sekali. DC-nya besar ya? Betul. Jadi malah justru upgrade audio di mobil listrik itu lebih gampang dibanding mesin konvensional itu ya? Yang penting kita cuma harus memilihkan perangkat-perangkat komponen audio yang nggak terlalu boros ya, nggak terlalu memakan tenaga lah gitu. Dari proyek upgrade audio mobil listrik baterai ini Pak, kira-kira apa harapannya bagi Cartens Pak? Oke, jadi harapan kami adalah nanti pada saat mobil-mobil elektrik ini udah mulai banyak dipasarkan, mulai banyak dikonsumsi di jalan. Jadi konversi antara mobil BBM dan mobil listrik itu ya kita nggak bisa pungkiri ya, nanti pelan-pelan nanti akan transisi mengarah ke sana ya. Jadi kita inginnya sebagai industri aftermarket juga kita tetap harus bisa menyokong bahwa mobil elektrik ini tetap masih bisa kita upgrade sistem audionya, masih bisa kita modifikasi sesuai dengan sama seperti apa yang biasa kita lakukan pada mobil-mobil BBM biasanya gitu ya. Dan apalagi mobil listrik baterai ini ternyata upgrade audionya lebih gampang ya dibanding mesin konvensional. Ya, jadi secara technical, secara pemasangan, secara sistem ya nggak ada perbedaan yang sangat-sangat jauh lah, kecuali kita ingin hanya memperhatikan bagaimana konsumsi kelistrikan ya. Tapi sama juga di mobil BBM juga kita juga nggak bisa menggunakan sistem audio yang terlalu haus tenaga tanpa kita benahi juga power supply-nya ya. Jadi intinya tetap sama aja. Tapi secara fundamental sama ya, harus paham dulu ininya sistem kelistrikannya gitu, nggak bisa asal pasang. Ya, dan Cartens Audio siap melayani para pemilik mobil listrik baterai untuk upgrade audionya ya Pak ya? Betul, jadi kita juga udah siap, jadi kita siap dalam artian kita bisa memberikan support, bagaimana technical support untuk sistem audio mobil di electrical vehicle ya, dan bagaimana juga kita bisa memberikan solusi pemilihan produk audio mana yang cocok bisa kita lakukan di electric vehicle ini gitu. Nah kawan Sound Machine, buat yang mau upgrade audio mobil listrik baterai,
bisa ke Cartens Audio, dan ini udah ada contohnya nih. Bahkan ini udah sampai custom pilar, bahkan tadi katanya di bagasi juga udah ada sistem audionya. Dan nanti kita akan lihat sama-sama. Boleh ya, Pak ya? Kita lihat nanti. Yuk, kita lihat sama-sama. Kita mulai dari bagasi dulu ya, kawan mesin. Kita lihat. Wih, udah upgrade kayak begini nih audionya. Udah penuh. Udah penuh. Semua ya. Jadi bagasi, ruang bagasi ini kita desain untuk penempatan semua komponen audio tambahannya ya. Oh, gitu. Tapi masih ada tempat ini nih. Jadi ini masih bisa digunakan buat tempat barang sih. Oh, ini ya, paling tidak masih ada fungsi buat bagasi ya. Buat taruh barang, charger, portable. Charger, ya, portable, oke. Ini pakai komponen apa aja yang ada di bagasi? Oke, kita mulai dari yang prosesor ya. Prosesornya? Prosesornya Audison ya, Virtuoso. Audison Virtuoso. Kita letakkan di sana. Oke. Ini power manajemennya, fuse tambahan, terus ada kapasitor juga ya. Kapasitor juga. Ya. Energi, nah ini amplifiernya 4 channel dari ground zero, dan ini adalah monobloknya untuk yang subwoofer. Subwoofer. Ini subwoofernya JL Audio. JL Audio 10 inch. Mobil listrik udah audionya udah begini ya. Iya. Yang artinya ya, jangan ragu-ragu untuk upgrade audio. Untuk pemakaiannya ya kita udah pemakaian normal, kita tadi tes kemarin, bawa jalan kita dengar audionya normal. Ya, oke, everything is okay. Oke ya. Tuh kawan mesin, mobil listrik baterai, bener-bener mobil listrik baterai ya. Upgrade audionya udah sampai segini loh kawan mesin. Yang artinya kalau memang mau upgrade audio di mobil listrik, jangan takut ya. Selama ditanganin oleh installer yang profesional dong, yang pasti. Kerjakan dengan profesional, terus memikirkan juga safety-nya ya. Jadi kerapian safety juga harus diperhatikan. Oh iya. Selain di bagasi, di bagian depan ada upgrade audio. Kita lihat speakernya ya. Oke. Oke, kawan mesin. Oh iya, kita lihat itu speaker tambahan ya. Jadi ini kita buatkan custom ya. Oh, ini ada speakernya juga? Iya, jadi buat surround belakang ya. Jadi kita hampir kelihatan. Wah, nggak kelihatan. Nggak ngeh ada speaker di sini kawan mesin. Dipikir apa gitu kan, otonya speaker ya. Ini speaker apa ini? Itu vokal juga nih. Oh, vokal juga. Serinya? Ini yang 3W2BE kalau nggak salah. 3, ya. Yang mid-range-nya 3 inch. Wah, menarik nih, ada speaker nyata di sini. Tadi hampir aja kita kelewat. Surround ya, buat belakang. Oke, sekarang kita mau ke bagian depan, mau lihat speaker yang ada di posisi pengemudi. Oke, sekarang udah di bagian jok pengemudi dan penumpang depan, dan ini upgrade audionya apa aja, Pak Edi? Oke, yang depan itu kan kita ganti ya. Jadi ini pilar custom, kita buatkan dudukan baru ya. Tapi tetap masih mempertahankan kondisi ya seperti OEM ya. Jadi masih ada lubang ventilasi di sini. Dan ini kita buatkan mid-range pot ya. Oh, mid-range pot ya? Mid-range pot, aluminium dengan choppernya kita buatkan custom. Nah, untuk biar nggak terlalu bulky ya, desainnya kita tempatkan juga pilar cuman di mid-range. Terus tweeternya kita letakkan di cell position ini ya. Jadi kita buatkan custom gitu. Oh. Terus ini vokal seri apa? Ini yang Utopia M. Utopia M. Ya, Utopia M full ya, sampai woofer juga yang di bagian pintu ini juga udah kita ganti dengan yang. Oh, ini udah ganti Utopia M juga speaker ini. Iya. Oh, ini apa? Itu juga Twitternya udah custom juga ya. Vokal juga. Pakai yang apa? Beryllium ya? Iya, Beryllium Utopia M satu set ya. Iya. Oh ya, kalau pemasangan speaker di sini tuh kira-kira bakal ini nggak ganggu apa? Misalnya airbag samping. Karena kan biasanya mobil kayak gini kan udah pakai airbag samping nih. Betul, kalau yang ini kayaknya nggak ada masalah sih, karena airbag biasanya kan keluar dari sisi karet biasanya ya. Karena keluar dari sisi karet, dan airbag yang juga nggak terganggu. Jadi install custom kayak gini nggak bakal ganggu fungsi airbag samping ya kawan mesin. Terus ini pakai controllernya apa nih? Audison ya? Jadi ini kan controller DSP ya, dari Audison. Jadi kita bisa menggunakan sistem ini atau sistem OEM, atau kita bisa gunakan sebuah digital audio player, ataupun bisa streaming dari handphone Bluetooth langsung ke sistem ya. Wah, berarti jadi kita punya banyak sistem entertainment di sini ya. Berarti lebih fleksibel ya. Fleksibel, betul. Ya bisa diatur di mobil ini bisa. Ya, terus di DAP bisa. Terus mau Bluetooth streaming juga Bluetooth bisa. Gitu. Streaming juga bisa dari HP, berarti bisa juga dari ya? HP, bisa dari DAP, jadi bebas gitu. Oh, ini yang speaker itu ya yang tadi? Tuh, yang belakang ya. Jadi buat surround ya. Iya, buat surroundnya. Terus yang di pintu belakang speaker ada yang belakang udah enggak. Jadi kita udah matikan. Jadi itu masih standar. Iya. Kliennya nggak mau pakai, jadi kita tambahkan cuma yang bagian belakang ya. Oh. Jadi lebih banyak dominan depan sih sebenarnya. Oh, berarti speaker di pintu belakang kita masih standar tapi nggak aktif. Aktifin. Oh, nggak aktifin. Udah dimatiin.
Oh, menarik juga ya, upgrade apa mobil listrik baterai gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba suaranya gitu. Boleh, kita pakai ya. Nah, sekarang kita coba suaranya dari hasil upgrade audio ini. Lebih jelas ya ininya, ya, lebih jauh lebih open, detailnya lebih berasa, bassnya juga lebih solid ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama yang asli ya, biasanya asli itu standar banget lah. Standar banget. Suaranya nggak punya karakter yang khas ya di sana ya. Tapi kalau dari apa kualitas suara setelah upgrade audio mobil itu, kalau dibandingkan mobil mesin konvensional, bagus mana? Kalau untuk suara harusnya di mobil elektrik, apalagi kita kondisinya nih, ini kan mobil lagi nyala nih. Iya, lagi nyala. Ya, nggak ada suara gangguan dari mesin. Nggak ada. Ya, nggak ada getar mesin. Nggak ada getar juga. Ya, jadi kalau kita mau dengar audio ini udah ibaratnya udah layak seperti di home audio. Iya, udah kayak home audio ya. Nggak ada gangguan getaran, nggak ada suara engine yang meraung-raung, biasanya kan begitu ya. Iya. Jadi kita jauh lebih konsen untuk dengar audionya. Jadi ibaratnya mungkin studio berjalan. Iya betul. Jadi untuk sistem audionya sekarang wah enak banget ini, apalagi kalau misalnya standar kompetisi ya. Biasanya kalau kita kompetisi itu kan begitu kita mau nilai tonal gitu kan, kita matiin dulu engine-nya. Kenapa? Karena biasanya banyak gangguan antara getaran mesin atau suara mesin atau suara AC ya. Ini sama sekali nggak perlu matiin mesin pun kita bisa dengar audionya dengan nyaman ya. Iya, dengan nyaman. Untuk penilaian tonality gitu. Jadi bagi saya ya future-nya ya di sinilah gitu loh. Oh, justru ini future-nya, mungkin salah satu future-nya apa mobil kontes audio kali ya, karena kan apa namanya tadi yang Pak dibilang mengenai tonal itu kan mesin harus dimatiin gitu kan. Kalau ini udah apa nggak ada getarannya, nggak ada ini. Nanti juga masih rule yang kompetisi yang dulu kita buat untuk penilaian mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar minyak atau menggunakan mesin, itu nanti pasti akan direvisi lah begitu mobil-mobil elektrik udah banyak yang ikut kompetisi ya. Karena biasanya ada penilaian storing scene gitu ya, karena alternator wine atau apa. Sekarang kan udah nggak ada alternator, jadi ya mungkin penilaian itu udah mungkin nanti udah hilangin gitu ya, dicoret. Apalagi suara, biasa kan kita juga menilai apakah ada suara engine gitu kan. Ini udah nggak ada sama sekali. Iya, udah nggak ada ya. Kan? Nggak ada suara mesin, nggak ngomong gitu kan, nggak ada sama sekali ya. Sekarang udah, ya mungkin penilaian itu udah nggak bisa, udah nggak valid gitu. Nanti kita akan ganti juga. Mungkin sebagai transisi ini kali ya, apa mungkin ada di kontes audio ada kelas mobil elektrik kali ya. Nanti ya pelan-pelan nanti akan kesana lah. Jadi beberapa regulasi yang udah nggak valid gitu, karena mobilnya udah beralih ke mesin motor listrik ya, motor listrik ya mungkin kita akan ganti. Ya mungkin dalam waktu dekat misalnya elektrik 3K, elektrik 6K, elektrik 2-way 10K dan sebagainya. Nggak perlu kita engine off lagi sih sebenarnya, karena kita bisa nilai tonality dengan kondisi mesin nyala ya. Kecuali mungkin ya karena ada suara, ini suara cuman kedengaran cuman kalau kita diam gini suara cuman AC doang sih, ya kan? Iya, suara AC doang. Ini udah ready to drive gitu loh. Ada apa bener-bener ya udah gitu kan, karena apa kayak kalau mobil listrik itu misalnya dinyalain orang kayak nggak ketahuan ini udah nyala belum. Makanya gitu kalau kan. di bawaan mobilnya ini kita tes nih ya. Kita tes yang bawaan mobilnya. Ini audio, terus ada fitur. Kemarin saya ketemu nih misalnya. Ketemu di mana tuh? Ini ada soundnya. Nah, ini ada sound of nature. Ini dari OEM-nya ya? Iya, ini dari OEM-nya. Oke. Jadi kalau kita berasa di hutan ya cuma dengerin gini aja udah. Iya. Masih bisa terintegrasi. Iya, ini yang bawaan mobil. Wah, gila. Ini bener-bener future ini. Kita berasa di pantai gitu ya. Berasa di pantai atau berasa di ya apa? Ya kayak ruang terapis gitu betul. lah. Ya kayak di ruang terapis kalau ke psikolog. Iya nih. Snowy Village. Nah ini sound bawaan mobil. Hah? Oh, dari sound bawaan mobil bisa tetap keluar masih dari speaker yang udah dimodif ini. Masih masuk karena kita integrasikan sistemnya dari OEM, DAP, Bluetooth, kita bisa gunakan gitu. Wah, luar biasa. Ini bener-bener apa future of ya pertama dari mobilnya sendiri ya. Bahkan dan ternyata di apa
dunia car audio pun ini juga future juga nih. Bahkan jadi kan car entertainment nanti ya digital audio, semua perangkat audio ya kita bisa kolaborasikan dengan kemunculan electric vehicle ini. Gitu. Wah, luar biasa. Memang mobil listrik ya, termasuk Cartens juga sebagai installer audio. Ya intinya jangan takut. Pertama jangan takut ya untuk modif mobil listrik itu. Bahkan modif mobil listrik itu ya yang pasti pertama ya harus profesional dulu ya penanganannya. Dan ternyata lebih mudah dari mobil bermesin konvensional ya. Jadi ya intinya namanya teknologi ya kita rangkul lah, biasanya ada teknologi apa yang baru kita rangkul lagi, teknologi yang baru kita pelajari lagi, kita rangkul lagi. Jadi industrinya juga industri aftermarket dan electric vehicle ini bisa saling kolaborasi. Ya, dan kedua ini dari segi kemampuan setelah modif audio nyata malah bisa lebih bagus ya dari mobil mesin konvensional. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini sambil jalan gitu ya. Gitu. Ya, jadi ya ini bener-bener masa depan udah dirasain sama kita. Welcome to the future. Welcome to the future. Oke, Pak Edi, terima kasih udah sharing informasi mengenai modifikasi ini sama sharing ilmunya dan tentunya kesempatan untuk ngerasain mobil yang udah upgrade audio di mobil listrik baterai ya. Aduh, makasih ya. Thank you banget. Oke, terima kasih Pak Edi udah sharing mengenai informasi mengenai mobil listrik. Dan juga tadi udah sharing juga mengenai ilmu modifikasi audio untuk mobil listrik ini, dan ternyata the future is here. Baik itu untuk industri otomotif maupun car audio. Oke, dan juga tadi udah ngerasain audionya ya, bahwa begini loh kualitas upgrade audio mobil listrik tuh ternyata lebih baik dibanding mobil bermesin konvensional. Oke, Concern Machine, tadi kita udah bahas mengenai modifikasi audio untuk Ioniq 5 ini. Kenapa? Dan memang itu tadi, pertama ya jangan ragu untuk modifikasi audio untuk mobil listrik selama ditangani oleh installer yang berpengalaman. Dan inilah masa depan otomotif dan juga car audio. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di-klik like, subscribe channel YouTube-nya soundmachine.com. Kalau kalian punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Dan di follow juga akun Instagram-nya soundmachine.com. Dan di like juga akun Facebook-nya soundmachine.com. Untuk kawan Sound Machine bagi kawan Sound Machine yang ingin upgrade audio atau mungkin ingin tanya-tanya seputar audio, di follow juga akun Instagramnya Cartens Audio dan di subscribe juga channel YouTube-nya. Bagi kawan Sound Machine yang ingin mengetahui info lebih lanjut mengenai mobil Hyundai, di follow juga akun Instagram resmi Hyundai Motor Indonesia, sama di subscribe juga akun YouTube-nya Hyundai Motor Indonesia. Oke, saya Jovi Rahmat, terima kasih sudah nonton.